يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سأرمتي وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita bahas adalah ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang marah ketika ditanya tentang suatu hadis yang dibawakan oleh beliau dengan pertanyaan ata'khudhu bih, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Maka sungguh beliau marah, memerah mukanya dan keras suaranya, menyatakan tarani fi bay'atin atau fi kanisah atau tarani kharajtu min bay'ah atau min kanisah. Beliau marah dan menyatakan, apakah aku keluar dari gereja atau dari tempat peribadatannya Yahudi? Lihatlah aku keluar dari masjid kaum muslimin dan berpakaian dengan pakaian kaum muslimin. Maka tidak mungkin seorang muslim mendengarkan satu hadis kemudian tidak sependapat. Sudah kita bahas alhamdulillah bahwa itu menunjukkan prinsip Imam Ahlus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa beliau memiliki satu prinsip yang sangat kokoh sebagaimana para ulama yang lainnya dan para imam-imam yang lain, yaitu kalau seorang sudah mendengarkan suatu hadis yang sahih maka harus sependapat dengannya. Wajib dia untuk sependapat dengannya. Bahkan ma'ruf dari para ulama, dari Imam Syafi'i juga, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itulah madhabku. Maka ikhwan fillah na'azukumullah, pertanyaan tadi kata Syekh Rabi' hafizahullah wa ra'ah, hada su'alun sayyi. Pertanyaan itu pertanyaan jelek. Pertanyaan orang tadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah itu pertanyaan yang sayyi. Katsir min al-as'ilati sayyi'ah yajib an yatajannabaha al-insan al-muslim. Seringkali atau banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan sayyi, pertanyaan jelek yang mengandung su'udzan, mengandung prasangka buruk kepada para ulama. Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Apakah dikira para ulama tidak memiliki al-iman kepada Rasul, atau tidak memiliki prinsip untuk tunduk pada sunnah? Maka yang berikutnya dibahas oleh Imam Sabuni rahimahullah, perbedaan antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Qala al-muallif rahimahullah, al-farqu baina ahli sunnati wa ahli al-bid'ah annahum idza sami'u khabaran fi sifatir rabb radduhu aslan. Perbedaannya
antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, bahwa mereka ahlul bid'ah kalau mendengar riwayat-riwayat hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, radduhu, mereka menolaknya aslan dari dasar-dasarnya, walam yaqbaluhu, dan mereka tidak mau menerimanya. Thumma ta'awwaluhu bita'wil yaqsiduna bihi raf'al khabar min aslihi. Mereka ahlul bid'ah kalau mendapatkan hadis-hadis yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah, mereka menolaknya. Mereka tidak mau menerimanya dan tidak mau memahaminya ala zahirihi. Wa ta'awwaluhu, dan mereka menakwilkannya kepada makna-makna lain yang tidak dimaksud, kepada makna-makna lain yang bukan apa yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka? Yaqsiduna bihi raf'al khabar min aslihi. Tujuan mereka adalah membuang, menghilangkan, menolak hadis tersebut. Hanya saja karena sebagian mereka tidak berani menolak hadis terang-terangan, maka mereka akan mengatakan kami terima hadis ini. Tetapi maknanya bukan seperti itu. Maksudnya seperti ini, ditakwilkan kepada apa yang mereka mau. Ditakwilkan kepada makna-makna batil, makna yang tidak dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada makna-makna lain yang tidak dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan uquluhum, sesuai dengan akal-akal mereka, wa ara'uhum, dan ra'yu-ra'yu mereka. Semestinya mereka harus tahu, harus yakin bahwasanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling benar, dan kata-katanya, lafaz-lafaznya adalah lafaz yang paling tepat. Sehingga jangan ada yang berkata bahwa hadis ini zahirnya batil. Zahirnya menunjukkan tamtsil wa tashbih, kata mereka. Kata mereka para penolak-penolak sifat, bahwa zahir ayat ini, zahir hadis ini menyerupakan Allah dengan makhluk, maka harus kita takwilkan. Artinya mereka menuduh bahwasanya ayat dan hadis tadi salah pilih kata. Harusnya kata-kata jangan itu. Sehingga kesannya tasbih, penyerupaan. Harusnya kalimatnya bukan itu. Ini khonirina azakumullah. Padahal ayat-ayat Allah merupakan ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurna kalimat Allah sidqan wa adlan. Kalau sempurna, maknanya sempurna dari semua sisinya. Fi lafziha wa ma'naha, pada lafadznya dan juga pada maknanya. Lafadznya tidak salah, maknanya juga sangat jelas. Tidak mungkin ada kebatilan di dalamnya. Benar beritanya, sidqan wa adlan, dan adil hukum-hukumnya. Demikian pula ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dari hawa nafsu beliau, tetapi wahyun yuha, tetapi wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka dikatakan oleh Shabuni rahimahullah, oleh Imam, wa ya'lamuna haqqan yaqinan anna maqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala maqalah. Harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah memang seperti itu adanya. Idh huwa kana a'raf bir Rabbi azza wa jalla. Karena beliau alaihi salatu wassalam yang paling kenal Allah azza wa jalla min ghairi, paling alim, paling kenal
terhadap Rabbnya daripada yang lainnya. Walam yaqul fihi illa haqqan wa sidqan wa wahyan. Tidak diucapkan oleh beliau illa haqqan, pasti benar. Wa sidqan, pasti jujur. Wa wahyan, pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan berani beliau berbicara berdusta atas nama Allah, enggak mungkin berani. Dan Allah sudah mengancam dengan kalimat walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al wasil. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, aku ambil dengan tangan kananku dan aku akan putus urat lehernya. Akan dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah SAW sampai selesai risalah, sampai ayat terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan itu pun ditawarkan, apakah mau dimatikan sekarang atau mau ditunda? Bukan dibunuh, barakallahu fikum. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la, di antara hakinah wa dhakinahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni bersandar di dada Aisyah dan menyatakan dengan isyarat tangannya ke langit, mengatakan rafiqil a'la, kata Aisyah, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Kalau begitu beliau tidak memilih kita. Maknanya beliau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala, mau dimatikan sekarang atau mau ditunda. Dan demikianlah para anbiya ditawarkan. Maka apa yang diucapkan Rasulullah SAW pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di ayat sebelumnya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya sekehendaknya. Dan berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sombong membanggakan ciptaan-ciptaannya. Wan najmi idza hawa. Kemudian Allah katakan dengan sumpah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian tidak sesat, wa ma ghawa, dan tidak menyimpang. Qala dhalla dari dhalal, diddu al-huda, lawannya huda. Sedangkan ghawa dari kata ghai, dan ghai lawannya rasyad. Ma dhalla wa ma ghawa, tidak memiliki dhalal dan tidak memiliki ghai. Artinya beliau di atas huda war rasyad, di atas petunjuk, di atas kelurusan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Baru kemudian dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hal ridahu wa fi hal ghadabih, dalam keadaan ridha, dalam keadaan marah, beliau alaihi salatu wassalam tetap berbicara hak. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau berkata, aku menulis semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisy. Tiba-tiba beberapa orang Quraisy melarangku. Wa qalu, dan mereka berkata, ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah kalian tulis semuanya dari Rasulullah sallallahu, padahal beliau manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Kata Abdullah bin Amr bin As, seorang anak muda yang semangat mencari ilmu, dia menahan, menghentikan tulisannya dan datang pada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, fa amsattu adil kitabah, maka aku berhenti mencatat semua ucapan Rasulullah dan aku sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu mink. Fanahati Quraisy,
ila akhirih. Maka Rasulullah SAW fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi. Beliau SAW mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. Kemudian beliau berkata, fawalladhi nafsi biyadih, uktub, fawalladhi nafsi biyadih, ma kharaja minhu illa haq. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tulislah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Artinya yang tadi disebutkan fi ghadabin wa ridha, bukankah Rasulullah SAW kadang marah kadang ridha? Apakah kamu catat semua? Marahnya juga dicatat? Iya. Jawab iya. Kata Nabi dengan isyarat jarinya ke mulutnya, fa'auma'a bi asbi'ihi ila fihi, dan menyatakan uktub fawalladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Tulislah, enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Marahnya dan ridhanya, marahnya Rasulullah ilmu, marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ucapannya tetap hak. Jangan disamakan dengan manusia-manusia lain. Jangan disamakan dengan keumuman manusia yang kadang kalau marah melampaui batas, dan ketika ridha juga melampaui batas. Itu manusia-manusia yang tidak terbimbing, yang tidak mendapatkan wahyu. Manusia-manusia yang dalam keadaan dhalla wa ghawa, dhalla wa ghawa, sesat dan mengikuti hawa, dan dia mengikuti berbagai macam penyimpangan-penyimpangan hatinya. Sehingga kalau cinta, kalau ridho berlebihan, pokoknya. Ketika marah juga berlebihan, melampaui batas. Apa biasanya? Kalau ridho, maka dia akan mengkultuskan orang yang diridhoinya. Pokoknya apa kata fulan pasti benar. Ta'assub, taklid, dan seterusnya. Pada manusia biasa, bukan pada Nabi wala Rasul yang tidak maksum. Sebaliknya ketika dia marah, melampaui batas, berlebihan. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Kata Allah, wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Enggak sesat sahabat kalian, tidak menyimpang sahabat kalian. Sahabat kalian ini di atas huda dan di atas rasyad, di atas hidayah, muhtadin, terbimbing dengan hidayah, karena beliau tidak berbicara kecuali dengan wahyu dari Allah SWT. Maka kembali kepada pembahasan kita, mereka-mereka yang enggan menerima sifat-sifat Allah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan riwayat yang sahih. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As tadi dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, dan juga Imam Hakim dalam mustadraknya, wa sahhahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Dzahabi, dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1532, dan juga dinukil dalam Sahih Al-Jami' nomor 1196. Kemudian dibawakan pula oleh musannif, oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Qala Az-Zuhri imamul a'immah wa ghairihi min ulama'il ummah. Diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dan beliau imamul a'immah, imamnya para imam, yaitu ucapan beliau yang ma'ruf, 'ala Allahil bayan wa 'ala Rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. 3 kalimat yang sungguh kalimat emas dari beliau. Dari Allah keterangannya, ilmunya, dan Rasul yang menyampaikannya, dan kita yang menerimanya. Artinya ilmunya dari Allah, yang menyampaikan Rasulullah, sedangkan kita menerima. Jangan kita menduduki kedudukan Rasul, sok tahu.
merasa mendapatkan wahyu, tapi sepertinya yang benar begini. Kamu siapa? Kamu itu manusia biasa yang seharusnya kamu menerima apa yang dibawakan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Dudukkan dirimu, dudukkan diri kita pada kedudukan yang semestinya. 'Ala Allahil bayan wa 'ala Rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Dari Allah ilmunya, hukumnya, beritanya, Rasulullah SAW yang menyampaikannya, kita yang menerima. Berarti kita hanya menerima, nggak berhak protes, nggak berhak kemudian menolak dengan akal, menolak dengan perasaan. Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya menyatakan bahwa Imam Az-Zuhri lahu manzilatun 'azimah. Beliau memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi, karena beliau mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau hafalkan, beliau pegang, beliau pelihara. Dan juga riwayat dari para sahabatnya. Jama'aha lahum wa hafidhaha. Dikumpulkan dan dihafalkan. Maka beliau mulia dengan ilmu. Maka kullul muhaddithin, maka para ahli hadis setelahnya semuanya merujuk kepada Imam Az-Zuhri rahimahullah, mengambil dari beliau, meriwayatkan dari beliau, belajar dari beliau. Imamun jalil. Dan beliau ketika ditanya, Imam Az-Zuhri ketika ditanya, dan pertanyaannya masalah-masalah yang berkait dengan fiqh. Na'khud hadis kada, apakah kita ambil hadis yang ini atau kita pegang hadis yang itu? Jawabannya minallahil bayan wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina taslim. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan yang ditanyakan pada Imam Syafi'i, atakhudhu bihi, apakah kau sependapat dengan hadis ini? Ternyata pernah ditanyakan sebelumnya kepada Imam Az-Zuhri dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa yang lebih sopan. Na'khudh hadis kada, apakah kita ambil hadis ini? Ini apakah kita pakai hadis ini? Maka jawabannya kaidah. Jawabannya ada kaidah dasar dari kaidah-kaidah ahli sunnah, bahwasanya Allah yang menyampaikan ilmunya, atau Allah sumber ilmunya, Rasulullah SAW yang menyampaikannya, kita nerima. Apalagi alaina at-taslim, wajib atas kita untuk menerimanya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, lihat, ditanyakan masalah fikih saja, jawabannya dengan prinsip ini, bahwa kita hanya nerima. Kalau ada riwayat yang sahih, ya harus diterima. Apalagi kalau riwayatnya masalah akidah, apalagi kalau riwayatnya masalah sifat-sifat Allah, masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Tentunya lebih-lebih lagi masalah perkara-perkara ahkam syariah, ketika ditanyakan kepada beliau Imamul A'immah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, dijawab dengan kaidah bahwa dari Allah ilmunya, Rasulullah yang menyampaikannya. Adapun kita cuma nerima. Nggak boleh kita pilih-pilih, yang ini mau, yang ini tidak mau, yang ini saya cocok, yang ini nggak cocok, nggak bisa. Harus terima. Alaina at-taslim. Qal, maka kalimat minallahir risalah wa 'alar rasulil balagh wa 'alaina at-taslim adalah fil aqidah wal ibadah, fil suluki wal akhlaq, fil ahkam wal syariah, fi kulli syai, fid din. Maka sawa fahimna an-nas aw ma fahimnahu, apakah kita bisa memahaminya dengan akal kita ataupun belum bisa memahaminya. Yang jelas berita ini pasti benar. Tapi kayak apa? Sudahlah. Apa yang kamu bisa atau belum bisa membayangkannya, jangan dibayangkan. Apa yang kamu tidak bisa memahaminya, jangan kamu tebak-tebak. Pokoknya berita ini pasti benar. Selesai. Kadang-kadang beberapa nas-nas, ada perkara-perkara yang mungkin sulit dipahami. Seperti riwayat tentang akan berbicaranya batu, akan berbicara pohon, mengatakan pada muslim, ya muslim ini Yahud di belakangku, uqtulhu, bunuhlah dia. Dan itu sahih.
maka amanna bihi. Kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya semuanya dari Allah. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyun yuha. Maka kita harus percaya. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah ini kaidah yang jelas-jelas kebenarannya, bahkan disarikan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri adalah apa yang terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Sungguh tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim yang memutuskan apa yang mereka pertikaikan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati rasa berat di hati mereka untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menyerah. yakni tunduk menyerah pada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima apapun keputusan Rasulullah SAW. Kalau tidak demikian, fala wa rabbika la yu'minun. Tidak, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW hakim yang memutuskan, dan kalau sudah diputuskan diterima. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Mereka tidak mendapati rasa berat untuk menerimanya. Ini yang dikatakan mukmin shadiq. Qala al-muallif rahimahullah, berkata kemudian musannif wa huwa al-imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, wa rawa Yunus ibn Abdul Samad ibn Ma'qil an abihi an Ja'ad ibn Dirham. Diriwayatkan dari Yunus ibn Abdul Samad dari Ma'qil dari ayahnya anna Ja'ad ibn Dirham, bukan an ya. Anna Ja'ad ibn Dirham hadima ala Wahab ibn Munabbih. Ja'ad bin Dirham datang kepada Wahab ibn Munabbih yas'aluhu an sifatir Rabb. Ja'ad bin Dirham tanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih tepatnya bukan tanya, mempertanyakan, karena Ja'ad bin Dirham sesat dia. Maka ketika itu mempertanyakannya kepada Wahab bin Munabbih rahimahullah. Dan Wahab bin Munabbih min ulama'it tabi'in. Beliau di antara ulama tabi'in yang asalnya dari ahli kitab, tetapi beliau menjadi khiyar ulama, jadi ulama yang istimewa, yang terkenal. Bahkan khiyar tabi'in, dari kalangan tabi'in yang terkenal, yang terpilih. Ditanyakan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban beliau Wahab ibn Munabbih? Qala ba'd al-mas'alah. Kalau saya pernah membaca ba'd al-mas'alah, maka hari ini diperbaiki. Ba'd al-mas'alah, bukan sebagian masalah, tetapi maknanya kata Syekh Rabi, yakni ikhtasir qalilan, qallil wa khaffif. Ringankanlah, kurangilah. Jadi jangan banyak tanya masalah-masalah seperti itu. Inilah adunnuka minal halikin. Sungguh aku melihat engkau akan binasa karena mempertanyakan sekian banyak ayat-ayat sifat. Kenapa kau begini? Kenapa begitu? Kaifa kada? Kaifa kada? Ditanyakan dengan takyif, ditanyakan dengan bagaimana, ditanyakan dengan 5. Maka dikatakan ba'dul mas'alah. Yani ikhtasir qalilan, qallil wa khaffif. Lianna ba'd an-nas yakthur al-as'ilah. Karena kadang-kadang manusia banyak tanya masalah-masalah yang seperti ini. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Seperti at-takyif. Kayak apa tangan Allah? Kayak apa Allah di atas arasnya? Seperti apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini khonibina azakumullah, ya'ti bil masyakil, akan membawa sekian problem pertanyaan-pertanyaan tadi. Law kana haula fi dzalikal ahad yumkin an yuqtal katsir min haula'i sa'ilin.
mereka-mereka yang mempertanyakan seperti itu di zaman tersebut banyak yang berakhir dengan dipenggal karena kesesatannya, karena kekufurannya. Maka dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, ya Ja'ad, law lam yukhbirna Allah fi kitabihi anna lahu yadan wa 'aynan wa wajhan lama qultu dhalik. Wahai Ja'ad, kalau saja Allah tidak mengkhabarkan dalam Quran bahwa dia memiliki tangan, mata, wajah, aku pun gak akan mengucapkan seperti itu. Gak akan aku berani. Artinya aku mengucapkan seperti itu karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran. Dan Quran Arabian. Quranan Arabian la'alakum ta'qilun. Quran berbahasa Arab agar kalian paham. Artinya terjemahkan dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Hadikumullah sayyidah. Tidak akan salah orang yang membaca Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Enggak salah orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Enggak salah orang yang membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Apa salah kalau ada orang yang membaca ayat ini? Wah, kamu menyerupakan Allah dengan makhluk karena menyatakan bumi dalam genggaman Allah, karena menyatakan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Ayat Al-Quran. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bagaimana kalau membacakan hadis? Rasulullah SAW bersabda, wal qulub baina usba'aini min asabi'ir rahman, bahwa hati-hati manusia di dua jemari Allah. Apakah salah? Oh, kamu sesat. Cuma mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Maka jawaban Wahab bin Munabbih juga kaidah yang sangat mendasar. Kalau tidak ada ayatnya, aku pun nggak akan ngomong, nggak akan berani. Kalau nggak ada dalilnya dalam Quran, lama qultu dzalik. Aku nggak akan mengucapkan seperti itu. Yani Allah walladzi qala hadza. Makna ucapan beliau bahwa Allah lah yang menyatakan seperti itu dalam Al-Qur'an. Anna lahu yadan, anna lahu 'ainan, anna lahu wajhan. Sekian banyak kalimat wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Sekian banyak ucapan Allah, fa innaka bi a'yunina, engkau di bawah pengawasan mata-mataku, kata Allah. Lianna hadza amrun ghaibi, karena perkara ini perkara-perkara gaib yang enggak mungkin bisa dicerna dengan panca indera kita. Kita tidak melihat zat Allah, kita tidak mendengar langsung suara Allah, kita tidak bisa meraba dengan anggota badan kita, tidak bisa. Berarti berita tentang Allah tidak mungkin kita dapatkan dari akal, nggak mungkin kita dapatkan dengan panca indera. Nggak ada sumber lain kecuali dari Allah. Dan karena tidak mungkin kita langsung dari Allah, maka mesti dari Rasul yang diutus oleh Allah. Kan demikian. Maka kembali pada ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Minallahi risalah, dari Allah risalahnya, beritanya dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh, Rasulullah cuma menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kita cuma nerima. Apa hak kita untuk menyatakan itu maksudnya begini, bukan begitu? Tahu dari mana? Apakah kamu dapat wahyu bahwa maksud saya kata Allah adalah ini? Dari mana tahunya? Kalau tidak ada wahyu yang turun kepadamu, maka ucapkan wallahu ta'ala a'lam, Allah menyatakan demikian, selesai.
Sampaikan apa kata Allah, selebihnya katakan Allah yang lebih tahu. Apa yang diberitakan oleh Allah sampaikan apa adanya, dan apa yang tidak diberitakan oleh Allah kita katakan Allah yang lebih tahu, kita tidak tahu. Fanahnu ahli sunnah, kata Syekh Rabi' hafizahullah, nahnu ahli sunnah nastaqbil hadhihi an-nusus bil ihtiram wat taqdir ala asas annahu la musyabaha wa la mumathalah abadan. Maka kita ahli sunnah harus menerima nas-nas tadi, dalil-dalil tadi dari Quran was sunnah, menerimanya bil ihtiram wa taqdir, dengan penuh penghormatan, menerima dengan penuh pemuliaan bahwa ini dalil dari Allah, ini ucapan Allah dalam Al-Quran, dan ini ucapan Rasulullah dari Allah, wahyun yuha, dengan penuh penghormatan, dengan penuh pemuliaan bahwa ini ucapan Allah, ini dari Allah, dan dengan dasar bahwa di dalamnya tidak mengandung penyerupaan, pasti tidak mengandung penyerupaan. Ayat Allah yang satu tidak mungkin bertentangan dengan ayat Allah yang lain. Ayat Allah tentang wal ardu jami'an khabbatuhu, bahwa bumi dalam genggaman Allah. Ayat tentang langit-langit matwiyatun biyaminih, digulung dengan tangan kanan Allah, enggak mungkin bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Enggak mungkin bertentangan dengan ayat Allah, tidak ada yang serupa dengannya. Berarti digenggamnya tidak seperti kalian menggenggam sesuatu, enggak sama. Enggak seperti kita menggulung sesuatu, enggak akan sama. Kayak apa? Tidak tahu, karena tidak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas berita ini pasti benar. Yang jelas apa yang diberitakan itu tidak menunjukkan penyerupaan. Ala asas annahu la musyabaha wa la mumatsalah, dengan keyakinan bahwa berita-berita tadi tidak mungkin mengandung penyerupaan, enggak mungkin mengandung mumatsalah. Fattaqillah, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Masih kelanjutan ucapan Wahab ibn Munabbih. Qala fattaqillah, bertakwalah kepada Allah ya Ja'ad. Kalau aku tidak mendengar ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa dirinya punya tangan, punya wajah, punya mata, kami pun gak akan menyatakannya, gak akan berani mengucapkannya. Fattaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Sudah dinasihati demikian oleh Wahab ibn Munabbih. Ternyata asharra, ternyata dia israr terus dalam keyakinan-keyakinan batilnya. Tsumma lam yalbas Ja'ad an qutila wa suliba, maka tidak berapa lama Ja'ad bin Dirham dibunuh dan disalib. Qatalahu Khalid ibn Abdullah al-Qusari, dibunuh oleh Khalid ibn Abdullah al-Qusari, sebagaimana dikisahkan oleh musannif rahimahullah. Khalid ibn Abdullah al-Qusari, sebagaimana ulama-ulama sebagaimana penguasa-penguasa Bani Umayyah yang lain, punya kezaliman-kezaliman, punya berbagai macam kesalahan-kesalahan sebagaimana terjadi pada Bani Umayyah yang lain. Tetapi kelebihan mereka adalah mereka selalu menumpas kebid'ahan-kebid'ahan yang muncul. Maka Allah kokohkan kekuasaan mereka, Allah kokohkan khilafah mereka sampai di masa Marwan. Maka masuklah kebid'ahan, dan kemudian didukung oleh penguasa, maka hancurlah khilafah Bani Umayyah, berganti dengan penguasa yang lain. Dan yang dibunuh karena kesesatannya, menolak sifat-sifat Allah, bukan cuma Ja'ad bin Dirham, masih ada juga tokoh lain, yaitu Ghailan Al-Qadari. Ghailan ini tokoh yang pertama mencetuskan pemikiran Qadariyah, menolak takdir. Qatala Hisham ibn Abdul Malik, dibunuh oleh Hisham ibn Abdul Malik rahimahullah wa ghafarallahu lahu.
Sebagaimana kita katakan pada Khalid bin Abdullah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ghailan al-Qadari dalam keadaan dia sudah a'lana ba'da aqaidihi al-fasidah, mencetuskan, menyebarkan, mengumumkan kesesatan-kesesatannya, akidah-akidah sesatnya pada seluruh manusia. Di antaranya inkarul kalam, tidak percaya kalau Allah memiliki sifat kalam, tidak beriman kalau Allah berbicara, maka dia tidak percaya kalau Quran itu ucapan Allah. Dan mengingkari pula al-khullah, bahwa Allah tidak mengambil Ibrahim sebagai khalil dan tidak mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil. Dan juga mengingkari qada wal qadar. Ghailan al-Qadari sudah diperingatkan sebelumnya oleh Khalifatul Rashid, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ketika diperingatkan, diancam, dia mengesankan seakan-akan dia taubat, atau mengesankan kalau dia tidak mengatakan seperti itu. Aku enggak mengucapkan demikian, maksud aku bukan begitu. Bela diri, berdusta, dan menyatakan aku sudah mencabut ucapanku. Kalau memang salah, aku cabut ucapanku. Tetapi Umar bin Abdul Aziz merasa bahwa ini orang belum jujur, sehingga dia berkata dengan kalimat, kata Umar bin Abdul Aziz, nakiluka ila zahirik, fa in kunta sadiqan fadak, wa in kunta kadiban sallatallahu alayka man yaqtuluk. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku serahkan engkau pada pengakuanmu yang zahir. Kalau engkau jujur, ya sudah, selamat kamu. Wa in kunta kadiban, kalau ternyata engkau dusta, sallatallahu alaika man yaqtuluk. Kalau engkau dusta, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pada dirimu orang yang membunuhmu. Akan Allah kuasakan atas dirimu orang yang akan membunuhmu. Ternyata di masa kekuasaan Hisham ibn Abdul Malik, orang ini berbicara lagi. Ternyata di masa Hisham ibn Abdul Malik, a'lana madhabahul fasid, dia mengiklankan kembali, mengumumkan kembali ucapan-ucapan rusaknya. Faqatalahu Hisham ibn Abdul Malik, maka dibunuhlah oleh Hisham ibn Abdul Malik. Sebagaimana orang yang bersamanya juga dibunuh saat itu, seorang yang bernama Saleh, Saleh yang tidak saleh, Saleh yang taleh. Keduanya dibunuh. Tetapi Hisham ibn Abdul Malik setelah membunuh dua orang ini, hatinya agak gelisah, nadim, menyesal, kenapa kok saya bunuh? Mungkin kalau saya tidak bunuh, mereka akan taubat atau gelisah. Kegelisahannya ini disampaikan kepada seorang ulama dari kalangan tabi'in, bahkan kabir tabi'in, yaitu Raja ibn Haywah rahimahullah. Raja ibn Haywah, ketika disampaikan kepada beliau, maka beliau berkata, membesarkan hati Amirul Mukminin, membesarkan hati Khalifah Hisham ibn Abdul Malik. Qal balagani ya Amirul Mukminin annahu waqa fi nafsika syai' min qibal Ghailan wa Saleh. Sampai kepadaku berita, wahai Amirul Mukminin, bahwa engkau terjadi sesuatu dalam hatimu, kegelisahan karena engkau membunuh Ghailan dan Saleh. Fa wallahi laqatluhuma afdal min alfain min ar-Rumi wa Turk. Sungguh demi Allah, membunuh keduanya lebih afdal daripada membunuh 2000 pasukan Romawi atau pasukan Turki. Waktu itu Turki masih kafir. Pasukan kafir dari Romawi dan pasukan kafir dari Turki. Ini barakallahu fikum seorang alim tabi'i, seorang alim dari kalangan tabi'i, Raja ibn Haywah rahimahullah. Ketika Khalifah gelisah dengan sikapnya, membunuh dua orang tokoh sesat yang mengkafirkan atau menyesatkan sekian banyak manusia dengan pemikiran-pemikiran sesatnya,
Dikatakan sungguh membunuh keduanya lebih afdal daripada membunuh 2000 pasukan Romawi. Qadibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wa min huna yaqul ba'du salaf. Dari sinilah berkata sebagian para salafus saleh bahwa ahlul bid'ah adarru 'ala al-islam min al-yahudi wan nasara. Bahwa ahlul bid'ah lebih berbahaya dan lebih membuat madarat daripada Yahudi dan Nasrani. Qalahu 'adadun min a'immah, diucapkan oleh sekian banyak ulama, para imam-imam. Ini bukan ucapan si fulan dan si fulan yang hari ini berbicara, bukan. Tetapi ucapan para imam-imam, disebutkan minhum Ibnu Aqil wa syaikhuhu, dan gurunya Abul Fadl Al-Hamadani, dan juga diucapkan oleh Ibnu Jauzi, dan diucapkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahkan diucapkan pula oleh Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa beliau berkata, inna ahlal bid'ah adarru 'ala al-islam min al-yahudi wan nasara, bahwa ahlul bid'ah adarru 'ala al-islam min al-yahudi wan nasara. Demikian keadaan para ulama salaf, demikian keadaan para imam-imam ahlus sunnah. Berapa tokoh-tokoh mubtadi' dhal yang dibunuh? Apakah dibunuh karena merusak, menghalalkan darah kaum muslimin seperti Khawarij? Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Siapa yang diperangi? Khawarij. Enggak ada seorang pun dari para sahabat dan tabi'in ketika itu, enggak ada yang berkata, wahai Ali, mereka ikhwanuna. Enggak ada. La ahad barakallahu fikum. Enggak diriwayatkan, enggak dikisahkan. Ada yang menyatakan mereka ikhwanunal muslimin, akhuna, bahwa indana fi dinina la qitala fi dinina. Enggak ada perang dalam agama kita. Enggak ada yang berkata seperti itu. Didukung oleh para sahabat, didukung oleh para tabi'in kibar ketika itu. Wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Qadibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula setelah itu Syiah Rafidhah dipanggil dan yustatab, diminta taubat. Ketika mereka tidak mau taubat, maka dihukumi dengan hukum murtad oleh Imam Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Semuanya dibakar mereka. Walaupun seluruh para sahabat sepakat bahwa mereka murtad, mereka kafir, mereka halal darahnya, dan yustatab salah satu ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Tetapi para sahabat berbeda tentang cara membunuhnya. Sebagian mereka menyatakan, kalau urusan ada di tanganku, aku akan penggal mereka bukan dengan dibakar. Ala kulli hal, mereka sepakat bahwa orang-orang tersebut dalam keadaan kafir. Ketika mereka menyatakan dengan ucapan-ucapan kufur, maka kadang diperangi karena mereka memerangi kaum muslimin. Kadang diperangi karena mereka sudah dikatakan kafir. Kadang diperangi karena mereka dalam keadaan menyesatkan umat, adarru, lebih madarat daripada Yahudi dan Nasrani. Dan ini bersama penguasa, barakallahu fikum, bersama penguasa. Imam Ali bin Abi Thalib khalifah, penguasa. Demikian pula Khalid Al-Qushari, penguasa. Demikian pula Hisham ibn Abdul Malik, penguasa. Maka barakallahu fikum, memerangi mereka tentunya dengan atau bersama para penguasa. Qala rahimahullah, berkata Imam Sabuni rahimahullah, wa khataba Khalid ibn Abdullah Al-Qushari. Maka Khalid setelah itu mengumumkan ketika akan membunuh Ja'ad bin Dirham pada Idul Adha, dan menyatakan kepada kaum muslimin setelah salat Id, dhahu dhahayakum, silahkan sembelih sembelihan kalian, barakallahu fi dhahayakum, semoga Allah berkahi sembelihan kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham, maka aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham.
Kaum muslimin yang saya hormati, siapa dan kenapa Ja'ad bin Dirham dipenggal, disembelih oleh Khalifah Khalid Al-Qusari? Sudah disebutkan tadi, karena menolak sifat Allah Al-Kalam dan menolak bahwa Allah mengambil Ibrahim sebagai Khalil. Berapa perkara? 2 perkara atau 3 perkara yang ditolak sifatnya. Maka bagaimana mataraun dengan mereka yang menolak seluruh sifat, bukan 1, bukan 2 sifat, bukan 3 sifat, tapi ditolak seluruh sifat dan menyatakan bahwa Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat nanti seperti makhluk. Bayangkan, lebih parah daripada Ja'ad bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid Al-Qusari. Kaum muslimin yang saya hormati, maka ketika Ja'ad bin Dirham istaula ala aqli akhirul khalifah, ternyata ketika pemikiran-pemikiran Ja'ad bin Dirham masuk pada pemikiran penguasa, ini masuk di dalam otaknya para penguasa atau hatinya para penguasa yang terakhir dari Bani Umayyah yang bernama Marwan ibn Muhammad, wa gharasa fihi bid'atuh, dan kemudian mulai tumbuh subur bid'ahnya di zaman itu, di zaman Marwan ibn Muhammad, saqatatid daulah al-Umayyah, maka hancurlah khilafah Bani Umayyah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna daulah fi syarq wa ghairiha ma saqatat illa ba'da an dakhalat fil bid'ah. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya tidaklah negara-negara Islam runtuh kecuali setelah masuknya bid'ah pada mereka. Tidaklah runtuh daulah-daulah di timur ataupun di lainnya kecuali ba'da an dakhalat fil bid'ah, kecuali ketika kebid'ahan sudah masuk pada mereka, maka hancurlah kekuasaan mereka, hancurlah khilafah mereka. Demikian ikhwan dan a'azakumullah apa yang dibawakan oleh Syekh dengan ringkas dari Syekh Rabi sebagai syarahnya. Qala fama baluka biman yu'attil sifat Allahi kulliha. Maka di akhir pembahasan kata Syekh Rabi, bagaimana pendapat kalian dengan orang-orang yang menolak sifat secara keseluruhan? Bagaimana pendapat kalian dengan mereka-mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, tidak beriman dengan kelengkapan dan kesempurnaan Al-Quran ila akhirih, tetap dianggap sebagai tokoh, tetap dianggap sebagai imam, lil asafis syadid kama huwa sya'an fi ru'usil Jahmiyah, seperti keadaannya tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Khawarij, dan tokoh-tokoh Rawafid Syiah. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah. Yang demikian barakallahu fikum menunjukkan betapa lemahnya kita hari ini menyikapi mereka. Belum apa-apa, belum sepersekiannya menghadapi ahlul bid'ah, tapi sudah dikatakan keras, sudah dikatakan ekstrim, sudah dikatakan melampaui batas, sudah dikatakan ghulu. Padahal kita lihat tadi riwayat-riwayat dari mereka para imam-imam bahwa membunuh 2 orang tadi afdal, lebih afdal daripada membunuh 2000 pasukan Romawi. Terakhir diucapkan oleh beliau, oleh Syekh Rabi dalam syarahnya, berkata ulamaul muslimin, para ulama berkata, man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Orang yang sesat dari ulama kita atau orang-orang yang berilmu kita, maka mirip dengan Yahudi. Punya ilmu tapi sesat, tidak mengikuti ilmu yang diketahuinya. Wa man dhalla min ubadina, dan yang sesat dari ahli ibadah kita, maka mirip dan menyerupai Nasara. Yang sesat dari ahli ibadah kita, beribadah dengan semangat tapi tanpa ilmu, maka sesatnya seperti Nasrani. Man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun min al-yahud, wa man dhalla min ubadina ففيه شبه بالنصارى. والله تعالى أعلم. التوفيق والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.